Pak Muhaimin, izin saya Galuh dari Sindo News TV. Pak Anies selama debat seperti tidak puas begitu ya dengan kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan selama 5 tahun dan juga banyak bertentangan dengan statement-statement Pak Prabowo juga banyak kalau kita melihat seperti menyindir ini alasannya seperti apa Pak? Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Karena itu jangan lakukan kompromi dalam urusan etika. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan, angkatan perang, maka etika itu menjadi nomor satu. Itulah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi. Dan kami menyampaikan bahwa ada persoalan selama ini. Kami sampaikan sebagai bagian dari keinginan untuk Republik ini aman. Keinginan dari Republik ini bisa mempertahankan keselamatan setiap keluarga. Jadi ini adalah usaha kita untuk memastikan bahwa keamanan itu nyata. Jadi ketika tadi saya sampaikan ini adalah urusan negara, ini adalah urusan policy. Itulah sebabnya mengapa kami sampaikan gagasan-gagasan tadi. Dan dengan begitu kami percaya rakyat Indonesia nanti bisa menyandingkan, bisa mengambil preferensi, bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat. Siapa yang lebih tepat untuk dititipkan keselamatan, keamanan bagi bangsa kita. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan rekan media yang masih ingin bertanya. Selamat malam Pak Anies, saya Gi dari era.id. Izin bertanya Pak, tadi itu di dalam debat beberapa kali kan Pak Prabowo mengajak Pak Anies buat ngopi bareng untuk menjabarkan data ya. Apakah ajakan ngopi itu akan disetujui gitu Pak, diterima gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi juga Pak Prabowo menyinggung bahwa Pak Anies itu tidak cocok untuk berbicara soal etik. Itu aja sih Pak. Oh sama satu lagi, ada titipan rekan. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Ya, gini, pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi. Supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan. Bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua
masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terus terang aja saya agak kecewa. Tapi